Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ananda hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluh yang banyak sekali memberikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan, sehingga dengan itu kita dapat bertemu kembali di pelajaran rutin kita membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang kita harapkan daripada agenda yang diselenggarakan ini adalah keridhaan dari Allah Azza wa Jalla, kemudian ilmu yang bermanfaat yang dapat menuntun kita semua kepada amal soleh, beribadah dipandu di atas dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis serta pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian salawat dan salam tentunya tetap kita tujukan kepada Rasul kita yang mulia dan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Pada kesempatan yang mulia ini dengan taufik dan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita masih seputar Al-Aqidatul Islamiyah ya, setelah muqaddimah yang ditulis oleh penulis hafizahullah. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang Al-Aqidatul Al-Islamiyah, tepatnya poin-poin yang disampaikan oleh beliau hafizahullah dalam bab ataupun dalam pembahasan yang kita baca ini adalah faedah dan manfaat daripada aqidah al-islamiyah as-sahihah. Aqidah yang benar, aqidah Islam yang benar, apa sih manfaat dan faedahnya di dalam kehidupan dunia dan juga untuk akhirat kelak, apa sih manfaatnya? Sehingga kalau kita tahu dan mengerti serta paham manfaat dan kegunaan sesuatu itu dapat memberikan motivasi kepada kita untuk memahaminya, mengetahuinya, bahkan memilikinya. Ya. Maka poin yang pertama telah kita bacakan sebagian dari apa yang disampaikan oleh penulis, yang mana Al-Aqidatul Islamiyah, kata beliau hafizahullah, adalah akidah yang diutus untuk menyebarkannya para rasul alaihimussalam dan diturunkannya kitab-kitab Allah tabaraka wa ta'ala ya. Dan ini akidah yang difardukan, diwajibkan kepada Allah, diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia dan juga kepada jin, agar mereka berakidah, berkeyakinan ya, dengan keyakinan yang satu yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu. Meskipun para nabi dan rasul itu banyak sekali yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia, tapi akidah mereka adalah satu, yaitu menunggalkan, mengesahkan, mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh ya. Kemudian kita lanjut membaca alinea yang kedua ya, pada judul Al-Aqidatu Al-Islamiyah dalam buku yang Ustadz pegang itu di halaman ke-9, judulnya Al-Aqidatu Al-Islamiyah. Bagi Anda yang membawa fotokopinya, silahkan dibuka pada paragraf yang kedua. Qala al-muallifu hafizahullah, fa kullu rusuli ja'u bid-da'wati ila hadhihi al-aqidah wa kullu al-kutubi al-ilahiyyati nazalat aw nuzilat li bayaniha wa bayani ma yubtiluha wa yunaqiduha aw yunqisuha.
Penulis hafizahullah mengatakan, maka setiap rasul-rasul utusan Allah tabaraka wa ta'ala, mereka datang diutus untuk mengemban dakwah, menuntun umat untuk berakidah yang sahihah. Demikian juga semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu isinya adalah keterangan. Kitab-kitab itu menerangkan tentang akidah sahihah, akidah yang benar, dan apa-apa saja yang dapat menghapus akidah itu, menghilangkannya atau menguranginya. Ya. Wa kullul mukallafin minal khalq umiru biha, dan setiap mukallaf, orang yang sudah diwajibkan untuk menunaikan syariat ini, ya, kata penulis, wa kullul mukallafin minal khalqi umiru biha, mereka itu diperintahkan untuk berakidah yang benar. Garis bawahi umiru biha, ini perintah. Maksudnya kita tidak punya pilihan lain di dalam masalah akidah kecuali akidah yang dibawa oleh para rasul, yang Allah Azza wa Jalla turunkan kitab-kitabnya untuk menerangkan akidah itu. Akidah yang benar berisikan tentang mentauhidkan, menunggalkan Allah Jalla Jalaluh. Ya, diperintahkan, tidak ada pilihan. Harus memilih satu akidah saja, tidak boleh yang lain. Karena ini adalah akidah yang benar, ya, yang diusung oleh para rasul dan dikuatkan, dibenarkan, diterangkan oleh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, wa in ma kana hadha sya'nuhu wa ahammiyatuhu la jadirun bil inayati wal bahthi wa ta'arrufi alaihi qabla kulli syai'. Jika urusannya demikian, ya, dari sisi pentingnya akidah sahihah ini, maka la jadir, sangat pantas sekali untuk diperhatikan dan dicari tentang akidah yang benar itu, serta mengenalinya dengan perkenalan yang dalam sebelum mengetahui berkenalan dengan ilmu yang lainnya. Jadi kewajiban seorang muslim, seorang muslimah, ya, dalam soal ilmu, dalam perkara agama, hendaknya dia mulai mengetahui dan memahami serta mengamalkan apa sih akidah yang benar. Karena seperti yang kita sampaikan pada halaqah sebelum-sebelumnya, akidah sahihah ini adalah pondasi untuk segala amal soleh. Apapun amalannya, baik itu ucapan maupun perbuatan, maka pondasinya adalah akidah yang benar. Tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla amalan apapun apabila tidak dibangun di atas akidah yang benar. Ya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan baik-baik. Ya. Khususan wa anna hadhihi al-aqidah tatawaqqafu 'alaiha sa'adatul bashariyati fid dunya wal akhirah. Khususan, secara khusus, bahwasanya akidah yang benar ini terkandung di dalamnya orang yang menganutnya, ya, akidah yang benar ini, orang yang menganutnya, di dalam kandungan akidah ini ada unsur kebahagiaan di dunia maupun di akhirat untuk manusia. Jadi di samping berakidah sahihah ini adalah suatu kewajiban
Akidah sahihah ini dapat menuntun dan membawa seorang yang meyakininya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya, karena sebab dari segala kebaikan-kebaikan yang ada itu bermula dari benarnya soal akidah. Seperti diterimanya sebuah amal soleh umpamanya, seperti yang sering kita contohkan, ya, itu karena akidahnya yang benar. Kita tidak pernah menafikan fungsi daripada amal soleh itu, ya, akan menjadikan seseorang mudah untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Sekalipun masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala itu, ya, yang paling inti bukan karena amal soleh, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika Nabi SAW menegaskan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam sebuah sabdanya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian masuk surga bukan karena amal soleh yang dia lakukan, kata Nabi SAW. Pernyataan ini membuat para sahabat bertanya-tanya. Selama ini mereka beramal soleh, maksudnya untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla dengan amal soleh yang mereka lakukan itu. Mereka bertanya, ya Rasulullah, sekalipun yang beramal soleh itu adalah Anda sendiri, Nabi SAW mengatakan, na'am, wala ana, sekalipun itu adalah diriku, kecuali jika Allah berkenan untuk meliputi diriku dengan rahmatnya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam pernyataan Nabi SAW ini jelas sekali, masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala modal dasarnya adalah rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kecuali Allah mengizinkan, berkenan untuk meliputi diriku dengan rahmatnya dan ampunannya. Ini modal dasar untuk masuk surga. Diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita harus tahu apa saja yang bisa mengundang rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tentu bukan perbuatan-perbuatan maksiat, bukan dosa-dosa. Karena maksiat dan dosa dapat mengundang murka Allah, menjauhkan seorang dari kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Berarti kasih sayang atau rahmat Allah Azza wa Jalla ini dapat diraih dengan beramal soleh. Maka fungsi dari amal soleh itu penting, ya, dapat mengundang rahmat Allah kepada kita. Walau, garis bawahi, walau seorang hamba masuk surga bukan karena amal solehnya, melainkan dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Tetapi kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunannya tidak didapati, tidak dapat diundang kecuali dengan beramal soleh kepadanya. Jadi saling terkait, ya, saling terkait. Nah, akidah sahihah akan membawa seseorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sebab-sebab kebaikan itu muncul karena adanya akidah sahihah, tegaknya dakwah untuk mengajak manusia kepada akidah yang benar. Mari kita simak firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Nur ayat 55. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim an amna, min ba'di khawfihim
amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ini sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi bagi mereka. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Garis bawahi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar mengubah keadaan kita. Selama apa? Lihat, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi rasa aman sentosa. Allah Azza wa Jalla mampu mengubah rasa ketakutan sebuah negeri atau penduduk sebuah negeri menjadi rasa aman dan sentosa, akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, ya, selama apa? Kata Allah Azza wa Jalla, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'. Selama mereka itu beribadah kepadaku saja dan tidak mensyarikatkanku kepada siapapun. Ya. Jadi ini apa namanya? Bukan hal yang sekedar lewat tidak kita pedulikan. Hari ini banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan berbentuk realita dan kehidupan yang nyata, bentuk kebenaran daripada ayat yang dibacakan tadi. Betapa banyak kita lihat negeri-negeri yang tidak subur, tidak pula memiliki alam dan panorama yang luar biasa, tidak punya apa-apa. Sekilas dengan penglihatan mata kita, kita lihat kalau orang tinggal di tempat kayak gini, ini pasti akan melarat. Kenapa? Tempatnya tandus, banyak bebatuan. Ya, ini penilaian kita. Tapi ternyata kebaikan-kebaikan, ya, yang turun diberikan oleh Allah Azza wa Jalla itu tidak hanya soal bagaimana faktor alam dan di mana kita tinggal, tidak soal itu. Dimanapun kita tinggal, kalau kita bertakwa kemudian bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berjanji akan memberikan kemakmuran, akan memberikan kehidupan yang baik. Seperti yang kita lihat di sebagian Jazirah Arab yang daerahnya tandus, kering kerontang, tapi mereka berkehidupan dengan kehidupan yang cukup, bahkan mohon maaf, ya, mengalahkan kehidupan kita di negeri kita ini. Pendapatan per kapitanya mereka lebih besar, ya, karena Allah bukakan kepada mereka apa? Pintu-pintu kebaikan. Salah satu sebabnya mereka undang kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla itu dengan bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jauh daripada kesyirikan. Tidak banyak praktek-praktek perdukunan di sana. Ya. Ini bukti nyata. Sampai hari ini masih bisa kita lihat, kita dengarkan informasinya. Kita lihat alamnya, subhanallah, sangat tidak memikat hati dan menyejukkan pandangan. Tapi mereka hidup dengan ekonomi di atas rata-rata. Mengapa bisa demikian? Karena mereka mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada siapa-siapa yang bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Sekiranya penduduk sebuah negeri itu
beriman dan bertakwa, kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ini ananda semuanya yang perlu kita cermati. Dan ini tugas berat antum sebagai penuntut ilmu, ya, agar mengerahkan umat ini kepada akidah yang sahihah. Kenapa? Akidah sahihah itu mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah Azza wa Jalla, ya, yang dapat membawa kebaikan dunia dan akhirat. Tadi kita contohkan itu hanya baru contoh kecil di dalam kehidupan nyata. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Apalagi di kehidupan akhirat. Ayat Allah Azza wa Jalla tadi sangat tegas sekali. Syaratnya adalah ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Janji-janji Allah tadi disebutkan di atas akan menjadikan kalian orang yang berkuasa, akan memberikan kepada kalian rasa aman sentosa setelah kalian takut dan khawatir. Syaratnya adalah ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka itu harus beribadah kepadaku saja. Pengibadatan kepada Allah semata tidak dapat terrealisasi kecuali dengan mentauhidkannya. Ya. Karena kalimat syahadat tentang ketauhidan Allah Azza wa Jalla dan tentang kenabian Muhammad SAW itu tidak hanya sebatas ucapan lisan, tidak hanya sebatas itu, melainkan itu harus diyakini di dalam hati seyakin-yakinnya, harus terpatri betul di dalam hati dan teraplikasi lewat amal perbuatan. Kalau hanya sebatas ucapan lisan, ya, kemudian dia mengklaim bahwa dia seorang yang bertauhid, ini tidak cukup. Tidak cukup. Banyak sekali orang-orang yang bersyahadat, tetapi mereka melakukan syirik. Bahkan tidak main-main. Kesyirikan yang mereka lakukan itu bentuknya kesyirikan syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Murtad hukumannya, ya, murtad, dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena melakukan syirik besar. Berdoa kepada penghuni kubur, meminta kepadanya. Nah, ini kita terangkan kemarin dalam masalah tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, supaya kita tahu, punya barometer. Ini orang bersyahadat tetapi dia meminta kepada penghuni kubur. Kira-kira apa yang bisa kita nilai dengan perbuatan ini? Sekali lagi, yang kita nilai adalah perbuatannya. Oh, ternyata tidak bermanfaat baginya ucapan dua kalimat syahadat yang dia ucapkan, karena dia berbuat kesyirikan. Kalau Allah Azza wa Jalla mengancam Nabi SAW dengan ancaman yang keras, la in asyrakta, sekiranya kamu Muhammad berbuat kesyirikan, maka amal solehmu akan habis. Lalu bagaimana dengan yang lain, yang bukan Nabi, yang bukan siapa-siapa, hanya hamba Allah biasa, dia merasa aman berbuat kesyirikan, ya, bahkan mengajak orang lain berbuat kesyirikan. Ini kan tragis sekali. Tidak diterima amal solehnya, walau dia sholat di bawah dinding Ka'bah sekalipun bertahun-tahun, lama sekali. Kalau dia berbuat kesyirikan dan mati dalam keadaan berbuat kesyirikan dan belum bertobat darinya, maka berlaku kepadanya ancaman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, tidak main-main ini, ya. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa saja yang mensyarikatkan Allah dengan syirik akbar, ya, faqad, maka sungguh haramallahu alal jannah, Allah akan haramkan kepadanya surga. La ilaha illallah, diharamkan surga.
Dan apa? Wa ma'wahun nar. Tempatnya di neraka untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Hati-hati ini soal kesyirikan. Tidak main-main, ya. Dikecam keras oleh Allah Azza wa Jalla. Faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahun nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Tenang, aman. Ketika kita berbuat kesyirikan, ketika kita melihat dan mengetahui adanya praktek-praktek kesyirikan, kita harus punya andil. Minimal dengan hati kita membenci kekufuran dan kesyirikan itu, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Tabaraka wa Ta'ala merubah keadaan tersebut dengan secepat dan sesegera mungkin. Ini tugas para tulabul ilm. Untuk pertama mereka belajar, punya ilmu agar mereka punya modal, dan berdakwah mengingatkan umat ini tentang bahaya kesyirikan. Berbahaya sekali, ya. Tadi kita sebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja mengancam Nabi SAW kalau dia berbuat kesyirikan, alaihissalatu wassalam, akan terhapus semua amal soleh dan digolongkan kepada orang-orang yang merugi. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa? Walau kita sholat di bawah dinding Ka'bah bertahun-tahun, kalau berbuat kesyirikan tidak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya. Kita lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha." Siapa saja yang kufur, berlepas diri daripada taghut. Ini kita telah terangkan makna daripada taghut. Ya. Maka siapa saja yang telah melakukan demikian dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang yang seperti ini sungguh telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh dan tidak akan terurai, terlepas. Garis bawahi, faman yakfur bit taghut. Barang siapa yang kufur, berlepas diri daripada taghut dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dua ketentuan ini baru kemudian membawa seorang faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, baru dia dinyatakan sebagai orang yang berpegang teguh kepada tali yang kokoh, kepada agama ini, dan tidak akan tergelincir, tidak akan tersesat dia. Syaratnya apa tadi? Harus kufur kepada semua yang namanya taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'na dzalika anna man aflata yadahu min hadhihi al-aqidati fa innahu yakunu mutamassikan bil awhami wal batil. Famadza ba'da al-haqqi ila ad-dhalal? Maknanya, siapa saja yang mengangkat tangannya, ya, menghindarkan tangannya dari akidah yang benar ini, maka sesungguhnya dia akan berpegang teguh kepada al-awham, kepada ketidakpastian, kesalahan dan kebatilan. Famadza ba'dal haqqi ila ad-dhalal? Syekh Hafizahullah mengatakan, apakah lagi yang terjadi setelah tidak mau berpegang teguh kepada al-haq, kebenaran, kecuali kesesatan yang terjadi? Ya, tidak ada pilihan. Kalau tidak benar berarti sesat. Kalau tidak kebenaran berarti kebatilan. Kalau tidak halal berarti haram. Nah ini, famadza ba'dal haqqi ila ad-dhalal? Antum garis bawahi kalimat ini. Apalagi kalau tidak kebenaran berarti kesesatan yang akan terjadi.
Allah tabaraka ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah yang hak, dan wa anna ma yad'una min dunihi, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru, yang mereka ibadati kecuali Allah, siapa saja yang mereka ibadati selain Allah, huwal batil, itulah yang disebut dengan kebatilan. Ya, wa anna Allaha huwal ali al-kabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Maha besar. Tidak ada pilihan. Kalau kita tidak mengisi hati kita ini, tidak mengisi pikiran kita ini dengan kebenaran, dengan al-haq, maka itu akan terisi oleh kebatilan. Kalau antum tidak betul-betul belajar kebenaran di sekolah ini, ya, maka sulit untuk menjamin antum akan mendapatkan kebenaran, ya, di tempat-tempat lain. Bukan berarti kita menafikan ada lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan akidah sahih. Yang kita maksudkan adalah kalau seandainya kita menghindar dari pengajaran tuntunan kepada akidah sahih, kita menghindar, maka yang terisi, yang mengisi pikiran dan benak kita adalah hal-hal yang dapat membuat kita menyimpang. Ini yang dimaksud. Dimanapun kita mengenyam pendidikan, selama yang diajarkan kepada kita adalah akidah sahihah, manhaj yang jelas yang diusung oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka inilah sebuah kebenaran. Tetapi maksudnya sekali lagi, kalau kita menolak hal seperti ini, ya, ingin mencari tempat belajar yang lain yang tidak ada jaminan, bahkan kita lihat dari sisi metode pengajarannya atau kurikulumnya atau yang lainnya, tidak ditemukan adanya pelajaran akidah sahih, maka dikhawatirkan kita menghindar daripada kebenaran. Karena kita telah disuguhkan, telah dihadapkan kepada gerbang menuju pelajaran yang benar, tapi kita tidak mau masuk ke gerbang itu, atau ada yang masuk tapi tidak mau bersabar melihat bisikan-bisikan yang lain. Antum kalau sekolah di situ, kegiatannya itu saja, nggak seru, nggak ada yang seru dan haru, tidak ada sesuatu yang bersifat happy, poya-poya. Akhirnya tergoda dia. Anak-anak dan peserta didik seperti antum yang notabene-nya masih labil ini sangat mudah untuk tergoda. Maka ketika bisikan itu ada, terdengar oleh antum, sadarlah, ya, bahwa di sini atau di tempat semisalnya yang mengajarkan akidah sahihah, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan, bukan kepada semua manusia. Kita mengamati dan bisa menilai banyak sekali orang-orang yang hidup di bumi Allah Azza wa Jalla ini di masa kita sekarang. Kita tidak mengkaji masa dulu. Mereka diberikan agama dengan agama Islam, beridentitas Islam. Tapi banyak sekali di antara mereka yang beragama Islam itu tidak paham apa sih akidah yang sesuai dengan agama Islam itu. Bahkan mereka tidak mengetahui bahwa Islam ini adalah aturan untuk dijalankan di dalam kehidupan. Salah satu aturan itu adalah berakidah yang benar, sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW. Mereka tidak paham. Maka bersyukurlah, sadarlah antum-antum yang sudah mengenal akidah yang benar ini dari sejak dini.
Dari sejak usia belasan tahun sudah dituntun, diarahkan untuk mengenal akidah yang benar ini, harus bersyukur. Bersabar kalau ada kendala-kendala kecil yang dihadapi ketika belajar, harus bersabar. Ilmu tidak bisa didapati dengan sikap kita santai dan sikap kita yang yang kapokan gitu loh. Dikit kalau ada masalah, dikit-dikit kapok, pengen keluar, ya ini nggak bisa. Kalau bahasa anak muda sekarang, ini orang cemen seperti ini nggak bisa, ya. Tidak kokoh dia, tidak bersabar di dalam menuntut ilmu. Ya. Pahami baik-baik kan Anda semuanya, bahwa kalau ada bisikan-bisikan seperti tadi, maka kita ingat firman Allah Azza wa Jalla tadi dan apa yang disebutkan oleh penulis. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apa yang akan terjadi setelah kebenaran ditolak, tidak diambil, tidak diyakini? Apa yang akan terjadi? Ad-dhalal, kesesatan yang akan terjadi. Karena kuncinya cuma ada dua. Kalau tidak benar berarti, kalau tidak dia menjadi orang yang benar, dia akan menjadi orang yang tidak benar, yang salah. Kalau tidak tauhid berarti syirik. Ya. Nah, ini poin-poin dasar seperti ini harus antum kokohkan di dalam diri antum. Ya. Kemudian kita lanjut. Wa min thamma yakunu masiruhu ila an-nar wa bi'sal qarar. Kata penulis, hasil daripada itu semua, ya, ketika kebenaran ditolak dan dia menjadi sesat, maka masiruhu ila an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Dan bi'sal qarar, ini neraka ini adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian kata beliau hafizahullah, wal aqidatu ma'naha ma yusaddiquhu al-'abdu wa yadinu bih. Garis bawahi, wal aqidatu ma'naha ma yusaddiquhu al-'abdu wa yadinu bihi. Akidah itu artinya adalah apa yang dipercayai seorang hamba dan menjadi agama untuknya. Jadi akidah itu adalah keyakinan, al-i'tiraf wal i'tiqad, pengakuan dan keyakinan serta kepercayaan, ya, seorang hamba yang mana ini akan menjadi agama untuknya. Kalau ditanya antum apa itu akidah, jawab secara ringkas, keyakinan, i'tiqad, keyakinan seorang hamba. Fa in kana hadhihi al-aqidatu muwafiqatan lima ba'atha Allahu bihi rusulah wa anzala bihi kutubah, fa hiya aqidatun sahihatun salimatun tahsulu biha an-najata min 'adzabillah was sa'adata في الدنيا والآخرة. وإن كانت هذه العقيدة مخالفة لما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه فهي عقيدة توجب لأصحابها العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. Kita cukupkan sampai alinea ini. Ini penandasan dari penulis pada poin yang kedua, pada poin yang pertama, afwan. Iya. Apabila akidah ini benar, sesuai dengan apa yang menjadi misi para rasul dan sesuai dengan isi daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut aqidatun sahihatun salimah. Garis bawah itu. Inilah akidah yang benar. Kuncinya apa? Kata kuncinya adalah akidah yang sesuai dengan
yang dibawa oleh para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan isi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini akidah yang sahihah. Ya. Yang dapat menghasilkan keselamatan dari azab Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun akidah apabila berselisih dengan apa yang menjadi misi utama para rasul dan menyelisihi isi daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah akidah yang tidak benar. Fahiya aqidatun tujibu li ashabihan nar al-adaba wasyaqa'a fid dunya wal akhirah. Akidah yang tidak benar ini akan mengantarkan penganutnya untuk mendapatkan adab dan hukuman serta asyaqa, ya, hidup yang tidak berketentuan di dunia dan akhirat. Jadi intinya bahwa akidah yang benar ini sumbernya jelas dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Jangan cari sumber yang lain. Kalaupun ada keterangan para ulama dalam karangan-karangan mereka seperti kitab Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad yang ada di tengah-tengah kita ini tidak keluar daripada tuntunan ayat dan hadis Nabi SAW. Tidak keluar. Antum lihat dari tadi setiap permasalahan selalu dibarengi dengan dalil dari Al-Quran Al-Karim. Ya, tidak omong kosong. Untuk mengajak kita kepada akidah yang benar punya landasan. Tidak omong kosong. Karena akidah sahihah ini bukan dongeng, bukan sesuatu yang dibuat-buat manusia, bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh orang yang pandai mengarang. Tidak. Tapi inilah isi daripada Al-Quran dan inilah isi daripada sunnah Nabi SAW. Artinya akidah sahihah ini akidah yang punya landasan. Kita harus pede, ya, percaya diri bahwa akidah ini benar adanya karena landasannya jelas, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini harus dimengerti oleh anak-anak muda, para penuntut ilmu. Kalau ditanya kepada mereka, akidah apa yang antum maksud? Kok kayaknya antum saja yang berakidah, kita tidak? Kita bisa jelaskan, akidah yang saya maksud adalah akidah yang bersumber dari kitabullah. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sangat mudah untuk kita hafal, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita sampaikan salah satu akidah yang saya anut dari kitabullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, Ad-Dariyat 56. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja." Apa itu makna daripada beribadah kepadaku saja? Untuk mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa menjelaskan ini. Harus percaya diri bahwa akidah yang kita anut bukan akidah yang sembarangan, tidak punya referensi, melainkan akidah yang punya referensi daripada kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Dalam Islam sumber pengambilan dalil yang disepakati ada 4. Pertama kitabullah Al-Quran, dan kedua hadis Nabi SAW, dan yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Nah, akidah ini diambil daripada sumber yang paling terkuat pertama, yaitu Al-Quran, dan sumber pendalilan yang kedua yaitu Al-Hadis atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita harus pede dengan akidahnya, percaya, yakin, tidak bisa ditukar dengan keyakinan-keyakinan yang lain yang tidak jelas sumbernya, walau sumbernya itu adalah kitab yang paling kontemporer di masa kita. Kalau keluar dari tuntunan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka pastikan itu bukan akidah yang benar. Jelas ya syabab? Jelas? Alhamdulillah. Ya, masalah-masalah pokok seperti ini antum harus kuasai, kokohkan. Nah, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Wallahu taala alam.
Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.